Topik 5. Peluang, tantangan, enabler, dan barrier ekonomi sirkular. Setelah menyelesaikan pembahasan kelima ini, Anda diharapkan mampu mengemukakan peluang dan sektor prioritas ekonomi sirkular secara umum, mampu mengemukakan tantangan ekonomi sirkular secara umum, dan juga mampu mengemukakan enabler dan barrier implementasi ekonomi sirkular secara umum. Pada pembahasan kali ini, akan dibahas mengenai sektor prioritas ekonomi sirkular di Indonesia, peluang dan tantangan dalam penerapan ekonomi sirkular, juga mengenai enabler dan barrier dalam penerapan ekonomi sirkular. Bersumber dari Bappenas, UNDP, dan pemerintah Kerajaan Denmark tahun 2021, sektor ekonomi sirkular di Indonesia diprioritaskan ke dalam 5 sektor strategis, antara lain sektor makanan dan minuman, sektor perdagangan grosir dan eceran, sektor tekstil, sektor peralatan elektronik, dan terakhir, sektor konstruksi. Kelima sektor tersebut dipilih berdasarkan penyumbang GDP dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Sektor-sektor tersebut dipilih karena pada tahun 2019 saja, kelimanya merepresentasikan sepertiga dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan memperkerjakan lebih dari 43 juta orang. Namun, pada praktiknya, sektor-sektor tersebut belum efisien dan masih menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Peringkat pertama penyumbang limbah terbesar saat ini diduduki oleh sektor makanan dan minuman dengan 57,4 juta ton, disusul oleh limbah konstruksi, tekstil, perdagangan grosir ecer, dan limbah peralatan elektronik. Hasil dari limbah tersebut diproyeksikan akan meningkat pesat pada tahun 2030. Penerapan ekonomi sirkular akan memberikan dampak yang signifikan pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai bayangan, pada tahun 2030 nanti, ekonomi sirkular ini akan menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan yang 75%-nya didominasi oleh pekerja perempuan. Hal ini juga akan menghasilkan penambahan PDB ekonomi negara sebesar 593 sampai 638 triliun rupiah. Dari sektor lingkungan, di tahun 2030 nanti, penerapan ekonomi sirkular juga akan mengurangi timbunan sampah sebesar 18-52% dibanding business as usual, mengurangi emisi CO2e sebesar 126 juta ton, dan mengurangi penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik. Dalam penerapannya, ekonomi sirkular bukan hanya memiliki peluang, namun juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Peluang dapat dipetakan melalui identifikasi kebutuhan pasar, teknologi yang tersedia, tren ekonomi, dukungan pemerintah, dan proyeksi pengembangan. Di samping peluang, terdapat faktor eksternal yang berpotensi menjadi hambatan dan faktor internal yang diidentifikasi sebagai tantangan. Hambatan dan tantangan ini perlu diidentifikasi dengan melihat instrumen-instrumen pendukung yang belum kita miliki. Bersumber dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas tahun 2022, penerapan ekonomi sirkular memberikan banyak peluang, antara lain mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif yang bisa mengalihkan investasi tinggi karbon ke investasi sirkular dan rendah karbon. Menyempurnakan kebijakan yang mendorong partisipasi pelaku industri melalui pemberian insentif. Membentuk standar yang jelas untuk menghindari greenwashing. Memberikan stimulus bagi industri yang menerapkan ekonomi sirkular seperti industri daur ulang. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha, industri, dan pemerintah terkait praktik ekonomi sirkular. Selain memberikan peluang, penerapan ekonomi sirkular juga mempunyai beberapa tantangan. Investasi dan pembiayaan untuk ekonomi sirkular masih terbatas, sehingga sektor publik dan swasta masih didominasi oleh investasi tinggi karbon. Teknologi hijau dan infrastruktur masih belum memadai untuk meningkatkan implementasi ekonomi sirkular.
Perlu strategi yang kuat untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular di sepanjang rantai nilai untuk menyeimbangkan jumlah pasokan dan permintaan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan industri dan pelaku bisnis dalam penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Faktor eksternal juga menimbulkan hambatan dalam penerapan ekonomi sirkular. Pemerintah sebagai stakeholder seringkali menerapkan kebijakan yang tidak efektif, tidak memadai, dan tidak mendukung penerapan ekonomi sirkular akibat dari kurangnya indikator kinerja dan ketidakjelasan visi pemerintah. Dari segi ekonomi, terdapat insentif yang lemah, biaya awal yang tinggi yang tidak berimbal balik dalam jangka waktu dekat, dan opsi sumber daya efisien yang mahal. Kompleksitas produk dan kurangnya informasi juga bisa menghambat pelacakan komposisi produk dan pemisahan bahan untuk tujuan daur ulang dan produksi ulang. Kurangnya informasi dan kesadaran publik baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai konsumen dalam berpartisipasi dan mendukung ekonomi sirkular juga menjadi hambatan dalam penerapan ekonomi sirkular. Di tingkat manajemen, minat terhadap ekonomi sirkular masih kurang karena prioritas yang lebih tinggi diberikan pada masalah rantai pasok lainnya. Selain itu, struktur organisasi dalam perusahaan juga terkadang menghambat implementasi praktik ekonomi sirkular. Dalam penerapan ekonomi sirkular, model bisnis yang berhasil masih terbatas dan terdapat kompleksitas rantai pasok lintas negara, termasuk untuk pengelolaan limbah. Dari segi sosial dan budaya, terdapat kurangnya hubungan baik dalam rantai pasok juga teknologi dan praktik linear yang akar-akarnya kuat dan adanya persepsi negatif terhadap suatu produk rekondisi. Hambatan di dunia pasar bisa berupa tantangan dalam mengoperasikan sistem pengambilan kembali yang melibatkan banyak perusahaan, juga kurangnya penerimaan konsumen terhadap model layanan dibandingkan model kepemilikan, serta produksi ulang yang membutuhkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Namun, di samping dampak positif dari konsep berkelanjutan seperti ekonomi sirkular ini, perusahaan seringkali memakainya sebagai strategi greenwashing. Greenwashing adalah strategi pemasaran dan komunikasi untuk memberikan citra yang ramah lingkungan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Banyak produsen mengaku telah menerapkan prinsip ekologis, termasuk ekonomi sirkular, padahal sebenarnya merupakan bentuk greenwashing dan klaim lingkungan yang misleading. Greenwashing seringkali membuat konsumen salah paham terhadap citra suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang jelas terkait produk ramah lingkungan yang mencangkup kriteria produk hijau atau produk sirkular, bukti konkret dari perusahaan bahwa produk mereka sudah memenuhi kriteria, komunikasi yang baik antara produsen dan konsumen, dan persyaratan eco-label oleh pihak eksternal. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tahun 2022 tentang studi kasus penerapan ekonomi sirkular di Mycotech Lab melalui pemanfaatan jamur sebagai material berkelanjutan memiliki peluang, tantangan, dan hambatan. Peluangnya antara lain, adanya kebutuhan bahan baku alternatif di sektor tekstil, belum terserapnya limbah pertanian yang dapat didaur ulang, dan bioteknologi yang membutuhkan konsumsi energi rendah. Tantangan internalnya adalah kurangnya ahli bioteknologi di Indonesia, tingginya biaya pembangunan lab bioteknologi, dan belum adanya SNI terkait tekstil non-fiber. Hambatan eksternalnya muncul dari kebijakan pemerintah terkait impor bahan baku tekstil, tingginya pajak impor peralatan lab, serta investasi awal yang besar dan IRR yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi dan kolaborasi dalam penerapan ekonomi sirkular antar akademisi, pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan juga media. Interaksi dan kolaborasi oleh para akademisi bisa berbentuk penelitian dan pengembangan terkait teknologi hijau, serta dukungan dalam pengembangan kurikulum untuk ekonomi sirkular dan hijau. Interaksi dan kolaborasi oleh pemerintah bisa berbentuk pembuatan kebijakan, pengembangan skema investasi hijau, pengaktifan kemitraan lintas sektor,
menciptakan kondisi dan kepercayaan sektor swasta untuk mulai berinvestasi pada sektor dan produk ekonomi sirkular, dan mendukung transisi ke energi terbarukan. Komunitas sejauh ini bisa berkontribusi dalam membantu mewujudkan pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir dengan memilah sampah domestik, mempraktikkan konservasi energi dan efisiensi dalam kegiatan sehari-hari, dan juga mendukung produk-produk ramah lingkungan. Media juga bisa menjadi sarana yang berkontribusi dalam kesuksesan penerapan ekonomi sirkular. Media bisa mempublikasikan dan mempromosikan ekonomi sirkular, pembangunan rendah karbon, dan ekonomi hijau. Selain itu, media juga bisa menjadi saluran interaksi dan umpan balik antar pelaku ekonomi. Kontribusi sektor swasta dalam penerapan ekonomi sirkular bisa berupa penerapan investasi hijau dan penerapan skema blended finance untuk pembiayaan proyek rendah karbon. Upaya kolektif dan proaktif dari multi-stakeholder industri dan UMKM akan mengakselerasi ekonomi hijau dan sirkular melalui kepatuhan ESG, investasi hijau, penerbitan Sustainability Report, dan lain-lain. Demikian topik pertemuan hari ini. Silakan melihat daftar referensi pada slide berikut. Terima kasih, Anda telah menyelesaikan materi topik 5 tentang peluang, tantangan, enabler, dan barrier ekonomi sirkular. Everyone has a role in creating a sustainable future.